Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 21 Februari 2021, hari Minggu pertama masa Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Segera sesudah itu, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil yang baru saja kita dengar bersama mengisahkan tentang Yesus yang mengatasi pencobaan dari iblis di padang gurun, dan kemudian dia pergi mewartakan kerajaan Allah di Galilea. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Yesus dicobai iblis tentunya merupakan kelanjutan dari kisah pembaptisan Yesus. Roh yang telah diterimanya mengajak dia untuk pergi ke padang gurun. Di situ Yesus selama 40 hari dicobai iblis, namun juga dilayani oleh malaikat-malaikat. Di samping iblis dan malaikat, dikatakan juga bahwa di situ ada binatang-binatang liar. Saudara-saudari yang terkasih, mengenai pewartaan kerajaan Allah, sebenarnya kita sudah mendengar dalam ayat-ayat sebelumnya, yakni yang diwartakan Yohanes Pembaptis dengan berseru, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Pada waktu itu Yesus belum datang. Namun sekarang yang mewartakan kerajaan Allah itu Yesus sendiri. Yesus sudah datang, dan seruan bertobatlah kiranya masih tetap sama dengan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Yesus di Galilea ini yang pertama menyatakan bahwa waktunya telah genap. Lalu diterangkan dengan kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dilanjutkan, bertobatlah, dan dilengkapi dengan seruan percayalah kepada Injil, yakni Injil yang dinyatakan sebelumnya tadi, dan itu akan dikisahkan dalam seluruh Injil Markus. Maka dapat dikatakan perikop singkat Injil yang kita dengar ini sebenarnya sebagai penyambung dari permulaan Injil Markus. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 13 ke seluruh Injilnya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar, dikatakan bahwa segera sesudah itu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Berarti setelah Yesus menerima Roh Kudus pada waktu dia dibaptis Yohanes, Roh itu merupakan kekuatan Allah yang menyergap dia dan mendesaknya pergi ke padang gurun, yang diyakini sebagai tempat atau wilayah kekuatan-kekuatan setan yang menentang kekuasaan Allah. Dia sungguh dicobai di padang gurun itu. Selama 40 hari, Yesus melawan kuasa-kuasa kejahatan atau iblis dengan kuat kuasa ilahinya. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, disebutkan juga bahwa di sana tinggal bersama atau ada di antara kawanan binatang-binatang liar. Hal ini mencirikan hubungan manusia dalam Firdaus. Dihubungkan dengan kisah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, sebenarnya harmonisasi hubungan itu, manusia dan hewan itu sangat menakjubkan. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka muncul perlawanan di antara mereka. Nah,
pada zaman akhir atau zaman keselamatan, hubungan itu dipulihkan kembali, dan itu nampak dalam penggambaran Injil tadi, yakni Yesus yang mengalahkan iblis dan akhirnya mengembalikan hubungan alam atau harmoni kosmis. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan frasa dan malaikat-malaikat melayani Dia, Yesus maksudnya? Ini pun menunjukkan pada pemulihan keadaan Firdaus. Dalam cerita-cerita apokaliptik, dulu Adam dan Hawa selalu dilayani oleh malaikat-malaikat untuk hal makanan. Dan di sini, ingatlah bahwa Yesus digambarkan sebagai Adam baru yang dengan kekuatan Roh Allah menahan pencobaan iblis. Selama itu pula, 40 hari, ia dijamu oleh malaikat-malaikat. Sedangkan saudara saya terkasih, keterangan Yesus menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, mau menekankan bahwa waktunya telah genap dan mendesak. Sekarang waktu peralihan dari penantian menuju penggenapan. Kerajaan Allah sudah mulai hadir dalam hidup dan karya Yesus, juga dalam penderitaan, wafat, dan kebangkitannya nanti. Dan kehadiran itu akan terus terjadi dalam pewartaan para murid di tengah bangsa-bangsa. Tetapi menurut penginjil Markus, kerajaan Allah akan digenapi atau mencapai kepenuhannya dalam hidup kekal yang akan diberikan Yesus pada waktu Dia kembali sebagai anak manusia dalam kemuliaan. Maka akhirnya saudara-saudara yang terkasih, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, itulah seruan Yesus yang berarti berbalik dari dosa, yang arti positifnya mengarahkan diri ke pemerintahan Allah yang sudah dekat. Orang diajak untuk membuka diri bagi keselamatan yang kini ditawarkan Allah melalui Yesus dan mau menyerahkan diri kepada pimpinannya dan kedaulatannya. Itulah yang terungkap dalam percayalah kepada Injil. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik dan renungkan dari pewartaan Injil hari Minggu ini? Pertama adalah percaya bahwa Yesus dengan kuasa Roh Allah yang dimilikinya sungguh dapat menahan kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dan ini menjadi tanda bahwa zaman keselamatan sudah hadir di tengah dunia dan kita hendaknya mau mewartakannya. Lalu yang kedua, manusia telah kehilangan kedamaian sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, tidak kuasa menahan godaan setan atau pencobaan. Namun dengan kedatangan Yesus yang adalah Adam baru dengan kekuatan ilahinya dapat mengembalikan zaman kedamaian Firdaus itu. Damai dengan Allah dan berdamai dengan alam. Akhirnya, Yesus membuka jalan atau pintu ke surga bagi kita semua. Lalu yang ketiga, semua itu dapat kita alami dengan syarat bertobat, berbalik dari kehidupan yang dikuasai iblis atau setan dengan segala keinginan-keinginannya, dan mau memulai kehidupan baru yang dipimpin oleh Allah. Dan hal itu sangat mungkin terjadi bila kita percaya kepada Injil, percaya bahwa Yesus sudah mematahkan kekuasaan jahat dan menegakkan pemerintahan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Kristus yang dinantikan kini telah datang. Dengan kehadiran-Mu, zaman akhir telah mulai, dan karya penyelamatan-Mu semakin nyata. Bantulah kami untuk semakin percaya kepada-Mu. Terimalah penyesalan dan pertobatan kami. Kami ingin senantiasa Engkau menyertai, memimpin, dan melindungi perjalanan kami ke hadirat-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.